Semangat semua ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan bahasa, meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Pandulah anak untuk memahami isi tayangan dengan senam dan bernyanyi bersama. Dan lakukan dialog dengan anak tentang cerita dan karakter tokoh dalam tayangan. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Wah, segar sekali teman-teman. Selamat pagi. Miss Asa bangun tidur dengan keadaan segar. Bagaimana dengan teman-teman? Semoga segar juga dan istirahat malamnya nyenyak. Pagi ini cerah sekali. Coba teman-teman dengarkan. Ada suara apa saja? Wah, burung-burungnya berkicau. Indah sekali. Kali ini apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita nanti semangat di pagi hari? Kita bisa bernyanyi. Kita nyanyi dulu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Wah, semoga teman-teman jadi semangat dengan bernyanyi bersama hari ini. Selain itu, Miss Asa juga ini sekarang akan ada banyak teman-teman yang nanti teman-teman lihat. Kira-kira sedang apa teman-teman hewan Miss Asa? Kita lihat yuk. Lihat teman-teman. Gambar apa yang teman-teman lihat ya? Wah, benar sekali. Ada gambar harimau yang berada di dalam air. Apakah mereka sedang mandi? Ya, ada harimau-harimau yang sedang mandi. Teman-teman tahu berapa jumlahnya? Kita hitung bersama-sama yuk. Ada 1, 2, 3. Ada 3 harimau. Selanjutnya, coba teman-teman sekarang dengarkan. Suara hewan apa itu? Betul sekali. Suara anjing. Apakah anjingnya sedang mandi juga? Iya, betul. Anjingnya sedang mandi. Apakah teman-teman melihat busa, sabun di sekitar anjingnya? Wah, banyak sekali. Coba lihat. Apa itu yang berada di wastafel? Wah, coba lihat. Banyak sekali. Hewan-hewan kecil berparuh, berwarna kuning, dan ada juga yang hitam. Teman-teman tahu apa itu? Hewan ini bisa berenang-renang? Ya, ini adalah bebek. Banyak sekali. Sepertinya menyenangkan sekali berenang-renang bersama-sama. Wah, coba lihat teman-teman. Hewan apa yang kali ini sedang mandi? Apakah teman-teman tahu nama hewannya? Ini adalah hewan landak. Binatang ini berduri loh. Tetapi teman-teman tidak dapat melihatnya di foto ini. Apakah teman-teman pernah melihat landak? Kali ini
sudah menyemprotkan air dari hidungnya yang sangat panjang yang kita sebut dengan belalai. Teman-teman pasti bisa juga mandi sendiri kan? Bagaimana teman-teman? Teman-teman tadi sudah melihat hewan-hewan mandi dan sepertinya sangat menyenangkan sekali ya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga sudah mandi? Sebelum mandi, kita nyanyi dulu ya sekali lagi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekarang waktu bermain kita sudah selesai dan sampai jumpa. Keindahan alam yang memukau, petualangan penuh makna, keunikan budaya sungguh mempesona. Sajian khas Nusantara kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia hadir setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Berkreasi, berpetualang menjelajahi Nusantara, mengenal alam, mencintai seni dan budaya. Di sini, anak-anak Indonesia berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Edukatif, informatif, membahas seputar kesehatan, gaya hidup dan psikologi, bersama pakar dan bintang tamu kompeten. Indonesia Sehat, Halo Dokter, Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rubrik Psikologi, Sabtu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yaya dan bibit tanaman ajaib. Halo, selamat datang di kanal anak, kanal KPK. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Yaya dan Bibit Tanaman Ajaib. Seperti biasa, kalau kakak bilang anak Indonesia, semua menjawab dengan suara keras ya, berani, jujur, hebat. Siap? Anak Indonesia, Berani, jujur, hebat. terima kasih. Kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh dalam cerita ini. Pertama, ada Yaya. Yaya adalah seekor ayam yang menjadi tokoh dalam cerita ini. Yang kedua adalah Ibu Guru. Nah, kedua tokoh dalam cerita ini akan bersama-sama menyampaikan cerita yang penuh hikmah kepada kita semuanya. Pada suatu hari, Yaya Ayam mendapat sebuah bibit ajaib dari Ibu Guru. Ibu Guru mengatakan bahwa bibit ajaib ini adalah bibit yang luar biasa. Semua murid diminta untuk menanam dan menyiram setiap hari. Yaya senang sekali mendapatkan bibit ajaib dari Bu Guru. Mendengar kata ajaib,
ia langsung membayangkan hal yang bermacam-macam. Asik! Aku membawa bibit ajaib. Aku akan menanamnya di rumah. Bu guru meminta Yaya dan seluruh teman sekelasnya untuk membawa tanaman yang sudah tumbuh dari bibit tersebut setelah seminggu dirawat. Yaya selama ini memang mengenal biji-bijian. Makanya ia agak aneh ketika melihat biji yang dibagikan bu guru. Tapi Yaya tetap bersemangat untuk menanam biji ajaib itu. Ia pun pulang dengan hati gembira. Yeay, aku akan menanamnya. La 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 la, la la la. Saat di rumah, ia berpikir, wah, seperti apa ya bibit ajaib itu? Apakah bibit itu adalah bunga mawar yang berwarna biru? Atau mungkin bibit itu adalah bibit bunga matahari? Kadang ia juga berpikir kalau mungkin itu adalah bibit buah semangka. Wah, sepertinya aku akan melihat tanaman yang benar-benar ajaib seperti kata bu guru. Aku akan merawat biji ini dan menyiraminya setiap pagi dengan hati-hati dan teliti. Bibit tanaman, kamu harus tumbuh dengan baik ya. Oke? Begitu kata Yaya setiap hari. Hari pertama. Wah, memang masih hari pertama sih, jadi masih belum tumbuh. Tak apa. Aku pergi dulu ya, tanaman. Hari ketiga. Belum juga tumbuh ya. Mungkin memang tumbuh di setelah hari ketiga. Tak apa. Dadah tanaman, tumbuh yang baik ya. Hari keenam. Kok belum tumbuh-tumbuh sih? Perasaan aku sudah merawatnya dengan sepenuh hati setiap saat. Hingga hari ke-6, tak ada perubahan apapun dari bibit yang ditanam oleh Yaya. Yaya kecewa. Ia merasa ia telah salah menangani bibit ajaib yang diberikan ibu guru. Padahal besok adalah hari di mana ia harus membawa tanaman itu. Wah, sesampainya di sekolah, ternyata Yaya melihat kawan-kawannya ramai membicarakan bibit tanaman yang mereka bawa. Ini dia, ada momo monyet dan gajah yang membawa hasil tanamannya. Momo pun berkata, Ini hasil bibitku. Aku bisa menikmati buah pisang yang tanamannya aku rawat sendiri loh gajah. Gajah tak mau kalah. Ia pun berkata, lihat bunga dari bibit yang aku rawat ini. Indah kan? Lebih indah dari pisang yang ada di tanganmu itu. Oh, rupanya macam-macam bibit bunga dan buah-buahan yang dibawa oleh teman-teman Yaya. Tapi Yaya tidak membawa apa-apa. Tiba giliran Momo untuk memperlihatkan hasil tanamannya. Ia memperlihatkan pisang yang ia bawa. Bu Guru, ini adalah buah pisang yang tumbuh dari bibit yang Ibu beri. Nikmat sekali pisangnya, Bu. Kali ini giliran gajah. Ia memperlihatkan bunga yang ia tanam. Bu Guru, ini bunga. Muncul dari bibit yang Ibu beri. Oh, begitu ya, Nak? Iya, Bu. Baik, baik. Kali ini tiba giliran Yaya untuk memberikan tanamannya kepada Bu Guru. Dan di depan Bu Guru, Yaya meminta maaf. Bu, maaf. Saya gagal menumbuhkan bibit yang Ibu beri. Padahal saya sudah siram setiap hari. Saya jemur, saya letakkan di tempat yang cukup hangat. Saya rawat dengan sepenuh hati. Tapi entah kenapa, Bu, tanamannya tidak tumbuh. Maafkan saya ya, Bu. Ternyata Yaya menangis. Ibu guru pun berkata, Sudah, jangan menangis. Ya, anak-anak, selama seminggu ini Ibu memberikan kalian pelajaran baru, yaitu soal kejujuran.
Bibit yang ibu berikan pada kalian adalah bibit yang sudah direbus. Jadi, tidak mungkin akan tumbuh bermacam-macam tanaman. Hah? Gitu? Iya, jadi hanya Yaya yang ibu lihat bisa memetik buah dari bibit pekan lalu. Kejujuran itu memang sesuatu yang ajaib, anak-anak. Ingat, kejujuran tidak akan merugikan. Ia malah akan melegakan hati. Ibu penasaran siapa yang pagi ini perasaannya tidak enak karena tahu bibit tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Lalu menggantinya dengan tanaman lain. Kalian masih muda. Jangan membiasakan diri melakukan hal curang hanya untuk mencari muka atau perhatian. Diingat baik-baik ya anak-anakku. Kelas mendadak hening. Yaya menghapus air matanya. Yang lain pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Bu Guru. Hari itu, mereka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih sudah melihat cerita ini. Berani jujur, itu hebat. Anak Indonesia, berani jujur, hebat. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah! Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukan bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menceritakan kembali isi tayangan dan berikan motivasi pada anak untuk selalu bergembira bermain di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.